Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak ya pada pembelajaran biologi. Pada bahasan kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sistem koordinasi. Nah, adapun materi inti yang akan kita bahas adalah struktur dan fungsi pada struktur dan fungsi sel pada sistem koordinasi manusia, serta ada nanti akan dijelaskan beberapa mengenai kelainan pada sistem koordinasi. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Itu tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sistem koordinasi, kita perlu kenalan lebih dulu nih, supaya nanti kita mempelajari materinya itu mudah ya. Yang pertama kita pahami dulu apa itu sistem koordinasi. Nah, pengertiannya sebagai berikut. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama dan saling mendukung agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Jadi seperti ini, ketika kita kecil, kita itu tidak bisa berjalan. Tapi seiring bertambahnya usia, bertambahnya umur, kita mulai belajar dan akhirnya berangsur-angsur mulai bisa berjalan. Nah, peristiwa tersebut adalah fungsi dari atau realita fungsi dari sistem koordinasi sendiri. Jadi misalkan kita tidak bisa jalan dari kecil, itu mungkin ada kelainan pada sistem koordinasi. Jadi yang mengatur keseimbangan, yang mengatur gerak kaki kita, yang mengatur penglihatan kita mau jalan kemana, itu adalah sistem koordinasi. Jadi yang mengkoordinir segala aktivitas kita sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai apa yang otak kita perintahkan. Nah, itu adalah pengertian singkat mengenai sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah organ-organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukungnya. Nah, maksudnya sistem saraf ini adalah sistem yang mengatur yang berfungsi menerima rangsangan dan mengirimkan rangsangan menggunakan beberapa bagian-bagiannya. Nanti dari sistem saraf itu nanti dibagi lagi, ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi, dan ada sel saraf. Nah, yang kedua ada sistem indera. Sistem indera itu adalah sistem yang terdiri dari sistem indera penglihatan, indera pendengar, indera pembau, indera perasa, dan peraba. Fungsi dari masing-masingnya sesuai namanya. Penglihatan untuk melihat, pendengar untuk mendengar, pembau untuk membau, perasa untuk merasakan, peraba untuk meraba. Yang ketiga ada sistem endokrin. Sistem endokrin di dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh. Hormon-hormon itu sendiri apa? Hormon-hormon itu sendiri adalah hormon-hormon yang akan mendukung atau bisa fungsinya untuk mendukung ataupun bisa juga untuk menghambat kegiatan atau aktivitas yang akan kita lakukan atau fungsi dari organ tubuh itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah pengenalan untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk video persepsi pada kali ini mungkin cukup sekian. Nanti kita akan berlanjut kepada video materi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.